Demokrasi iki apa sih? Lapo Dan? Kok sawangane bingung ngono? Iki lho gak ngerti demokrasi iki apa? Yalah, demokrasi ta. Iya. Iya, Cak, sampe ngerti ta demokrasi iku apa? Jelasno genyo nang aku. Dadi ngene Dan, demokrasi iku sebuah sistem pemerintahan sing nak ndi kekuasaan sing paling dhuwur iku dicekel karo rakyat. Nah, demokrasi iku secara harfiah dijukuk teko bahasa Yunani kuno sing berasal dari kata demos sing artine rakyat karo kratos sing artine kekuasaan. Dadine demokrasi iku pemerintahan oleh rakyat. Nah, mangkane iku demokrasi iki duwe berarti rakyat sing duwe hak gawe berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi uripe uripe masyarakat iku mau, baik secara langsung ataupun melalui wakil sing dhek pilih iku mau, kaya ngono Dan. Oh, ngono berarti ya. Yo, Terus sejarah iku kepiye, Cak, demokrasi iku? oke, tadi sejarah demokrasi ku sebenarnya dawa Dan, cuma tak singkat wae yo. Nah, tadi singkate sejarah demokrasi iki, konsep demokrasi iku pertama kali iku dipraktekno nok nggone kota polis Athena. Nah, iku pada abad sekitar 5 sebelum Masehi. Jadi abad kelima sebelum Masehi. Nah, waktu iku seluruh masyarakat Athena iku mau kumpul gawe bahas karo memutusno masalah politik. Tapi demokrasi langsung iku mau iku hanya melibatkan masyarakat warga laki-laki dewasa, ora sing termasuk kayak perempuan, wadon, budak dan pendatang kayak ngono mau. Terus seiring berjalannya waktu, nah, konsep demokrasi iki terus mari ngono berkembang lalu mengalami transformasi. Lah iku sekitar abad pertengahan. Gagasan demokrasi mau sempat redup di bawah dominasi sistem monarki dan feodal. Terus ono pada masa pencerahan iku mau sekitar abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, terus kemudian kebebasan individu, kedaulatan rakyat iku mulai berkembang maneh. Iku dimulai pada revolusi Amerika karo revolusi Prancis, iku menjadi momen sing penting dalam perjuangan gawe negakno prinsip-prinsip demokrasi iku mau. Nah, terus akhirnya pada abad ke-20 demokrasi iki semakin menyebar nak nggone donya wis dadi akeh, terutama waktu marine perang dunia kedua. Lah, waktu iku lebih teko setengah penduduk nak donya iki iku wis rata-rata uripe iku nak nggone negara-negara sing nerapno sistem demokrasi kaya ngono Dan. Oh, ngono berarti ya sejarah. Terus aku mau maca iki buku Kemelut Demokrasi Liberal. Nah, iku ono prinsipe ta demokrasi iku. Oke, tadi nak nggone demokrasi iku ya ana prinsip-prinsipe. Lah, prinsip-prinsip dasar demokrasi iku ana 5 prinsip. Sing pertama iku kedaulatan rakyat. Sing dimana maksud dari kedaulatan rakyat iku mau kekuasaan tertinggi iku ya pasti teko rakyat. Dadi opo ae pemerintahan iku dicekel sepenuhnya dari kehendak rakyat dan persetujuan rakyat. Nah, kemudian yang kedua, iku pemilihan umum yang bebas dan adil. Jadi, warga negara iku memiliki hak gawe memilih pemimpin dan wakil pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas, adil dan transparan. Kemudian yang ketiga, iku kebebasan berpendapat dan berekspresi, sing dimana maksudnya iku setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi atau penindasan. Kemudian yang keempat, iku persamaan di hadapan hukum. Jadi semua negara baik itu ras maupun agama dan gender itu statusnya sama di mata hukum. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu pemisahan kekuasaan. Jadi kekuasaan negara itu kemudian dibagi ono dari legislatif, eksekutif dan yudikatif gawe mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oh, ngono ya berarti ya. Berarti Indonesia iki kan negara demokrasi ya.
Iya dan jadi Indonesia iku termasuk negara sing sistem pemerintahan iki berbasis demokrasi. Terus kepiye perkembangannya demokrasi Indonesia iki? Oke, untuk cerita utawa sejarah perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia sendiri, sing nang Indonesia, iku telah ngalami perjalanan sing dawa. Nah, selain dawa, iku juga dinamis sejak kemerdekaan negara Indonesia. Nah, perkembangan demokrasi nang Indonesia iku dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama iku demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Sing dimana kekuasaan waktu iku tertinggi iku berada di tangan parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum. Terus kabinet-kabinet pemerintahan iku bertanggung jawab kepada parlemen. Namun periode demokrasi parlementer iku mau diwarnai dengan ketidakstabilan politik sebabnya akibatnya sering bergantinya kabinet-kabinet iku mau. Terus yang kedua iku periode demokrasi terpimpin, yakni waktu niku pada tahun 1959 sampai 1965. Sing mana pada tahun 1959 iku Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Lah periode demokrasi terpimpin iku dikenal sebagai demokrasi sing kekuasaannya terpusat pada figur Presiden Soekarno. Terus peran partai politik iku dibatasi dan pers mengalami pemberangusan sehingga periode iku mau berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Terus yang ketiga iku demokrasi Pancasila. Sing dimana demokrasi Pancasila iku periode waktunya itu 1966 sampai 1998. Nah, mari peristiwa G30 SPKI mau Indonesia ku memasuki era Orde Baru yang dipimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Terus periode iki mau menerapkan demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada figur Presiden Soeharto dan Golkar sebagai partai politik sing paling dominan. Kebebasan berpendapat dan pers mengalami pembatasan. Terus yang terakhir iku demokrasi reformasi. Nah, iku periodenya iku pada tahun 1998 hingga sampai sekarang iki dan jadi demokrasi reformasi iku mulai dari 1998 sampai sekarang. Sing dimana gerakan reformasi iki mau dimulai pada tahun 1998 yang menandakan berakhirnya era Orde Baru iku mau dan dimulainya transisi menuju demokrasi yang lebih substantif. Amandemen UUD 1945 terus dilakukan untuk memperkuat checks dan balance antara lembaga negara. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas dan adil. Terus kebebasan pers dan berpendapat semakin terbuka. Meski demikian, proses konsolidasi demokrasi masih terus berlangsung dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Kayak ngono dan. Oh ngono berarti cak ya. Berarti Indonesia saiki iku nggawe demokrasi reformasi. Soalnya sampean jelasno iku demokrasi reformasi iku kawit tahun 1998 sampai saiki 2020. Iya dan jadi Indonesia iku saiki gawe demokrasi reformasi. Oh terus iki cak, demokrasi reformasi iki duwe ciri-ciri enggak? Duwe dan Oh duwe berarti. Heeh. Apa ae ciri-cirine iku? Memang ada beberapa ciri-ciri atau ciri khas dari demokrasi reformasi iku. Jadi yang pertama itu ono ruang gerak politik yang lebih luas. Jadi pemerintah itu memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi partai politik dan DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara kritis. Kemudian yang kedua, poin kedua itu ada amandemen UUD 1945, sing dimana itu perubahan konstitusi bertujuan untuk mengamankan demokrasi dan mencegah konsentrasi kekuasaan di satu tangan. Kemudian yang ketiga, itu pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, di mana pemilihan menjadi instrumen penting untuk memilih
pemerintah dan untuk memilih pemimpin dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Kemudian selanjutnya yang keempat itu peningkatan peran masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil ini lebih aktif dalam mengontrol pemerintah dan mengampanyekan isu-isu penting. Terus yang terakhir yaitu ada penegakan hukum yang lebih tegas, di mana pemerintah berusaha untuk menindak korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjamin keadilan hukum bagi warga negara. Nah, dari iku mau kemudian perjalanannya perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia itu tidak lepas dari pengaruh pemikiran para tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, terus Sultan Syahir, terus menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemerintah yang akuntabel. Nah, nilai-nilai itu mau seperti musyawarah, gotong royong, dan kekeluargaan juga menjadi landasan penting bagi praktik demokrasi yang khas yang ada di Indonesia yang kemudian dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Lah, meskipun telah mengalami pasang surut iku mau ya, demokrasi ini tetap menjadi sistem sing diyakini dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, sing dimana dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat dengan terus memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, dan mengembangkan budaya politik yang demokratis. Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara demokrasi yang kuat dan bermartabat. Kayak ngono dan jadi penjelasan tentang demokrasi kurang lebih ku kayak ngono beserta kayak khusus bagaimana perjalannya demokrasi reformasi yang ada di Indonesia hingga sampai sekarang. Kayak ngono dan Oh ngono berarti cak ya penjelasan nih. Suwun sing akeh aku tak terus sama coba buku mana nek ngono. Terima kasih. oke dan